Hai teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai penugasan Agenda 3. Penugasan ini mengenai manajemen ASN, di mana peserta diminta untuk menentukan 3 isu terkait manajemen ASN dan Smart ASN di instansi, lalu menganalisis dampak jika isu tersebut terus berlanjut, kemudian menentukan satu isu menggunakan analisis USG atau Urgency, Seriousness, and Growth, dan yang terakhir menguraikan solusi atas isu tersebut. Langsung saja kita beralih ke hal yang pertama, yaitu isu-isu di instansi. Saya menemukan beberapa isu di instansi, yaitu pelanggaran jam kerja, pegawai kurang memiliki digital skill, dan pegawai kurang menerapkan digital safety. Terkait pelanggaran jam kerja, itu pegawai masuk tidak sesuai jam kerja dan kembali dari istirahat makan siang tidak tepat waktu. Selain itu, banyak meja kerja atau cubicle yang kosong, baik saat pagi maupun saat selesai istirahat makan siang. Setelah ditelusuri, para pegawai yang terlambat biasanya karena adanya urusan pribadi mereka di luar urusan kantor. Yang kedua, pegawai kurang memiliki digital skill. Terdapat pegawai yang kurang bisa mengoperasikan perangkat lunak seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan aplikasi lain. Juga terdapat pegawai yang kurang memiliki kemampuan dalam mengelola sosial media dan membuat konten publikasi yang membutuhkan skill desain grafis dan editing. Isu yang ketiga yaitu pegawai kurang menerapkan digital safety. Pegawai banyak yang masih menyimpan informasi user dan password otomatis di Google Chrome, yang mana jika komputer pegawai tersebut dipakai oleh orang lain, informasi akan sangat mudah diakses secara sembarangan. Masih sering ditemui pegawai yang menempelkan informasi terkait user dan password akun pribadi di PC kantor atau memberikan password komputer kantor kepada temannya. Dampak-dampak dari pelanggaran jam kerja, pegawai kurang memiliki digital skill, dan pegawai kurang menerapkan digital safety adalah mengenai pelanggaran jam kerja. Hal ini akan berpotensi mengganggu pelayanan kantor. Contoh, ketika salah seorang pegawai dibutuhkan terkait kinerjanya, dia tidak berada di kantor. Selain itu, juga menghambat kinerja kantor karena pekerjaan menjadi tertunda dan juga berpotensi ditiru oleh pegawai lain. Terkadang pegawai lain yang sudah datang di kantor lah yang harus membackup pekerjaan dari pegawai yang terlambat. Yang kedua, pegawai kurang memiliki digital skill akan berdampak menghambat pekerjaan sehari-hari di kantor karena zaman sekarang ini hampir seluruh pekerjaan membutuhkan kecakapan digital atau digital skill. Hal ini juga akan menghambat kinerja pegawai lain yang dimintakan bantuan olehnya. Dampak yang ketiga mengenai pegawai kurang menerapkan digital safety adalah jika dibiarkan, siapapun bisa mengakses informasi yang tersimpan di dalam perangkat kantor. Dan bisa jadi, data-data tersebut adalah data yang sangat rahasia. Selain kebocoran data tersebut, data pribadi juga bisa bocor dan menyebabkan penyalahgunaan data, yang akibatnya fatal dan sangat berbahaya. Kita beralih ke hal yang ketiga, yaitu analisis USG. Saya memilih pegawai kurang menerapkan digital safety sebagai isu yang sangat diprioritaskan karena berdasar urgensi, yang berarti seberapa penting atau mendesaknya suatu isu untuk dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Isu ini sangat mendesak untuk segera dicarikan solusi, mengingat dampak yang ditimbulkan yaitu kebocoran data kantor maupun data pribadi. Kemudian berdasarkan seriousness, yang berarti seberapa serius isu untuk perlu dibahas dan juga terkait akibat yang ditimbulkan. Isu ini sangat serius karena akibat yang ditimbulkan berupa kebocoran data kantor maupun data pribadi dapat membuat data-data menjadi berantakan, bahkan penyalahgunaan data pribadi yang berakibat fatal. Yang terakhir, berdasarkan growth, yaitu mengenai kemungkinan memburuknya suatu isu apabila tidak ditangani sebagaimana mestinya. Isu terkait pegawai kurang menerapkan digital safety apabila tidak ditangani bisa membuat semakin banyak data yang dapat diakses oleh siapa saja akan mengganggu sistem kerja di kantor. Terakhir adalah solusi yang dapat saya sampaikan. Terkait isu pegawai yang kurang menerapkan digital safety, yaitu yang pertama, tidak mengaktifkan fitur autofill dari aplikasi agar user dan password tidak langsung tersimpan di Google Chrome. Karena apabila user dan password disimpan otomatis, semua orang bisa dengan bebas masuk ke akun kita. Langkah yang bisa diambil adalah dengan cara menghapus data user dan password yang tersimpan di Google Chrome. Kedua, memberikan pengarahan agar pegawai dapat menyimpan data user dan password dengan lebih baik. Hal ini dilakukan agar pegawai mengerti bahwa seharusnya user dan password tidak dibagikan. Langkahnya dapat memberikan arahan dan teguran apabila pegawai masih mengulangi perbuatan tersebut.
Solusi yang ketiga yaitu meningkatkan kepedulian antar pegawai untuk saling menegur dan menasihati. Hal ini dilakukan untuk saling mengawasi antar pegawai dalam hal penerapan digital safety. Langkah yang dilakukan adalah saling menegur dan menasihati apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pegawai lain terkait hal-hal yang berhubungan dengan digital safety. Solusi yang keempat yaitu merahasiakan password komputer kantor dari siapapun. Untuk mengantisipasi komputer kita digunakan orang lain tanpa kita tahu. Dan langkah implementasinya adalah tidak memberikan password komputer kita ke orang, dan jika mereka memerlukannya, sebaiknya minta data saja, jangan minta passwordnya. Dan yang terakhir adalah memberikan pengarahan terkait pentingnya digital safety bagi data kantor, pegawai maupun stakeholder. Kita dapat memberikan pengarahan setiap bulan dengan tujuan mengingatkan pegawai untuk selalu menjaga kerahasiaan username dan password mereka. Terima kasih.